Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bagaimana kabarnya guys? Ya, kami harap semuanya baik-baik saja ya di rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Limatul Azizah dan rekan saya Zainul Mubarak. Di sini kami akan menelaah buku bahasa Arab kelas 11 semester ganjil pada bab 3 yang bertopik An-Nadhafatu fil Islam. Selanjutnya, selamat menyimak. Sebelum kita memasuki ke dalam telaah materi yang ada dalam buku yang kami telaah, alangkah baiknya kita mengetahui profil dari buku yang kami telaah. Buku yang kami telaah merupakan buku bahasa Arab kelas 11 MA Peminatan yang di dalamnya menggunakan pendekatan saintifik yang ditelaah oleh Bapak Khairun Durori dan Ali Fitriani Rahmat, yang dikontributori oleh Devi Aprianto Masukin dan H.D. Hidayat, yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang diterbitkan di Kota Jakarta. Kemudian penerbit yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia itu sendiri. Buku ini merupakan cetakan yang pertama yang diterbitkan pada tahun 2015. Kemudian di sini kami akan menelaah terkait materi bab 3 semester ganjil yang terdiri dari tarkib, hiwar, kiroah, istima, dan kitabah serta latihan soal yang ada pada halaman 31 sampai 44 yang bertemakan An-Nadhafatu fil Islam. Selamat menyimak. Ya, langsung saja kita bisa melihat KI dan KD dalam buku bahasa Arab kelas 11 MA Peminatan pada halaman 31. Di sini KI sudah sesuai dengan KMA 183 tahun 2019. Sedangkan kompetensi dasar yang di dalam buku ini kurang sesuai dengan KMA 183 tahun 2019. Salah satunya dengan topik materi di dalam KD 3.1 yaitu menggunakan materi tentang at-tasawuf atau perdagangan. Sedangkan di dalam buku ini menggunakan topik An-Nadhafatu fil Islam. Sebelumnya sebelum membahas materi istima, di sini saya akan menyinggung sedikit tentang materi mufradat yang ada di bab An-Nadhafatu fil Islam. Ada beberapa mufradat yang sudah tertera di sini, gunanya untuk sebagai pemahaman dasar sebelum mendalami materi An-Nadhafatu fil Islam, seperti memahami istima, qiraah, dan lain sebagainya. Jadi untuk pemahaman mufradat di awal-awal ini cukuplah penting karena supaya dapat bisa menunjang nanti dalam pembelajaran yang lainnya. Gitu. Seperti halnya di sini sudah tertera beberapa mufradat seperti ada an-nadhafatu, ada maun, ada bi'run, dan yang lain sebagainya. Mungkin dengan begitu nanti guru bisa membacakan mufradat tersebut dan dibarengi beserta arti Indonesianya. Kemudian siswa juga dapat menirukan apa yang guru bacakan, juga nanti bisa menyalin di buku biar supaya tidak lupa. Dalam pembelajaran mufradat ini guru menggunakan metode 4C. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai materi istima. Dalam buku pembelajaran bahasa Arab kelas 11 ini di tema An-Nadhafatu fil Islam, untuk materi istima di sini guru mungkin bisa membacakan sebuah teks bahasa Arab dan kemudian dari murid-murid itu bisa mendengarkan apa yang guru bacakan. Berbeda dengan qiraah ya. Kalau di sini untuk istimanya nanti setelah guru membacakan mungkin diulang 2 kali atau berapa kali. Kemudian murid sembari guru menjelaskan membacakan teks Arabnya, murid bisa mencatat poin-poin penting yang ada dalam bacaan tersebut. Begitu. Setelah itu mungkin nanti bisa langsung pembahasan untuk materi istima ini di depan kelas, menunjuk satu persatu untuk menjelaskan tadi
inti apa yang telah dibacakan oleh inti dari bacaan yang dibacakan oleh guru tersebut. Kemudian selanjutnya untuk melatih kemampuan istimaknya bisa diberikan soal-soal latihan terkait istimak tersebut. Mungkin di buku ini sudah tertera soal latihannya, yakni mungkin guru tersebut awal pertama membacakan teks bicara tentang An-Nadhafatul Islam, kemudian siswa tersebut menjawab pertanyaan dari guru, katakanlah di gambar tersebut, di video ini telah tertera beberapa gambar itu, dan mungkin murid bisa mencocokkan gambar mana yang sesuai dengan bacaan guru tersebut, mungkin itu. Dan untuk pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran istimak ini, yakni pendekatan menggunakan metode 4C. Untuk hiwar dalam buku ini, dalam bab 3 semester ganjil ini sudah sangat bagus dan sudah menerapkan kompetensi inti yang sudah tertuliskan, hanya saja kurang sesuai dengan topik pada bab 3 itu sendiri, yaitu tentang An-Nadhafatul Islam. Dalam hiwar ini terdapat gambar. Ya, di sini kami akan menelaah, mengomentari gambar. Gambar pertama pada hiwar yang berjudul Ingdat Tobibah ini terdapat seorang perempuan yang sedang memegang sisi kanan dan sisi kiri kepala yang sedang berekspresikan menandakan bahwa dia sedang sakit kepala. Nah, gambar ini sudah sesuai, namun alangkah lebih menariknya jika gambar ini diganti dengan gambar seorang ibu dokter dan seorang anak perempuan yang sedang berkonsultasi, mungkin di dalam ruang kesehatan atau sebagainya seperti itu. Pada hiwar kedua yang berjudul Ingdat Tobib, yang menceritakan seorang ibu yang menanyai keadaan seorang anaknya yang sedang sakit pada bagian mata kanannya. Ini ada gambar seorang anak sedang bersalaman dengan seorang ibu dalam posisi seorang ibu duduk di atas kursi dan seorang anak sedang agak jongkok bersungkeman seperti itu. Pada gambar hiwar yang ketiga, yaitu yang berjudul Iyadatul Marid atau menjenguk orang sakit, di sini terdapat dua anak perempuan dan laki-laki yang sedang menjenguk temannya, seorang laki-laki yang sedang berbaring di rumah sakit. Nah, untuk gambar yang ketiga ini sudah sangat cocok ya, dan sudah sesuai dengan topik hiwar, yaitu Iyadatul Marid. Baik, bab selanjutnya yaitu tentang kiroah. Kiroah dalam buku ini hanya terdiri dari satu kiroah saja atau satu bacaan saja yang berjudul Sihatul Jismi fil Islam. Nah, kiroah ini terdapat pada halaman 43 dan di dalamnya terdapat pembahasan tentang agama Islam ini sangat memperhatikan tentang kebersihan. Ini sudah sesuai dengan kompetensi inti. Hanya saja judul dalam bacaan yaitu Sihatul Jismi fil Islam dengan pembahasan materi yang ada dalam kiroah ini sendiri tidak sesuai. Judul ini lebih menekankan kepada kesehatan badan dalam agama Islam, dalam pandangan agama Islam. Namun dalam pembahasan isi materinya ini berisikan tentang agama Islam sangat memperhatikan terkait kebersihan atau menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan itu sendiri. Nah, jadi tidak sesuai. Dalam bab kiroah ini terdapat terdapat dua bentuk soal. Soal pertama yaitu benar dan salah. Soal kedua yaitu suruh menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang sudah tersedia. Di dalam bentuk soal pertama yaitu tentang benar dan salah, di sini siswa diharapkan untuk menganalisis atau menentukan mana kalimat yang benar sesuai teks bacaan tadi dan mana kalimat yang tidak tertera atau tidak sesuai dengan bacaan tadi, seperti itu. Nah, untuk bentuk soal yang kedua yaitu tentang menjawab pertanyaan berdasarkan yang sudah tertera jawabannya di dalam teks. Diharapkan siswa ini mampu memahami sehingga siswa ini dapat menjawab
bentuk soal yang kedua. Pada soal ini menggunakan penerapan HOTS, yaitu high skill, yaitu sudah masuk ke dalam menganalisis, kemudian menganalisis, menentukan, seperti itu. Doa ini diharapkan kepada para pengajar atau kepada para guru. Pertama, diharapkan para pengajar itu membacakan terlebih dahulu teks, kemudian disusul oleh para siswa untuk membaca secara bersama. Kemudian guru bisa menunjuk para siswa itu salah satu atau salah dua untuk membacakan teks dengan lantang dan benar. Kemudian disusul guru bisa menjelaskan dan mengartikan dan menjelaskan isi yang terkandung dalam bacaan tersebut dengan jelas, sejelas-jelasnya, sehingga anak didik atau peserta ini bisa memahami dengan baik setelah mengamati dan mendengarkan penjelasan dari sang guru. Setelah guru menjelaskan, mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab, yaitu guru bisa menanyai salah satu atau salah tiga siswa terkait bacaan itu sendiri. Mungkin apa saja poin-poin bukti Islam mengangkat nilai kebersihan atau lainnya. Kemudian disusul oleh latihan, membagi kelompok untuk berdiskusi. Mungkin di situ guru bisa memberikan pertanyaan terkait bacaan itu sendiri. Untuk materi selanjutnya yakni mengenai materi tarkib. Dalam bab An-Nadhafatu fil Islam ini ada pembahasan tarkib mengenai tarkib al-idhofah, di mana guru di sini nanti menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi tentang tarkib idhofah, kemudian dibarengi juga dikasih contoh latihan mungkin untuk bisa menunjang pemahaman siswa mengenai tarkib idhofah tersebut. Untuk mengenai tarkib idhofah ini yakni tarkib susunan dari dua kalimat isim, yang mana kalimat pertama itu kedudukannya menjadi mudhof dan kalimat kedua itu kedudukan menjadi mudhof ilah, seperti kata kitabun sama al-mudarisu. Ketika kedua kalimat ini disambung menjadi kitabul mudarisi, artinya kitabnya guru. Gitu. Mungkin dari sini nanti siswa bisa berlatih mengerjakan soal-soal terkait tarkib idhofah seperti yang udah ada di gambar berikut. Dan di sini mungkin guru dalam pembelajaran tarkib ini bisa menggunakan pendekatan metode 4C. Untuk materi pembahasan berikutnya yakni tentang materi Alkitabah. Dalam materi Alkitabah ini diharapkan nanti siswa bisa lebih giat berlatih menulis bahasa Arab, seperti menulis insya ataupun menulis cerita, karangan dan yang lainnya. Dari situlah nanti siswa dibimbing oleh guru, dipandu untuk bisa menulis bahasa Arab dengan kaidah yang benar, begitu. Seperti halnya kaidah yang dijelaskan sebelumnya terkait tarkib idhofah ataupun tarkib yang lainnya, gitu. Nah, terus kemudian guru di sini dalam praktek Alkitabah, guru bisa melakukan praktek langsung dengan murid. Mungkin disuruh menulis apa gitu yang mengenai materi terkait tentang bahasan Alkitab An-Nadhafatu fil Islam ini, seperti halnya latihan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Arab ataupun sebaliknya, ataupun menjawab soal-soal dari bacaan Al-Qiraah mungkin, ataupun soal-soal lainnya yang menunjang dalam
dalam pembahasan Alkitabah ini. Jadi alangkah baiknya guru di sini mungkin menggunakan pendekatan metode 4C. Dan untuk soalnya sudah ada tertera di gambar tersebut.